Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala besar bagi wanita yang tidak tidur melainkan dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Bahkan meskipun dirinya telah dizalimi. Ini berat ini. Dia yang terzalimi, dia yang minta ridho suami. Jadi ada memang orang subhanallah yang terdidik, suaminya itu segalanya bagi dia. Bagaimana dia mengejar surga dari situ gitu ya. Karena memang ajal terbatas kan, waktu terbatas, kita bisa meninggal setiap saat. Ibu kemas baik-baik suami yang hanya sebatas ajal sebentar. Karena orang kalau sudah paham surganya ada di suaminya, dia akan sibuk dengan itu. Bagaimana dia mengejar yang terbaik dari suaminya. Apa kembali pada suami? Maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Selalu suaminya yang didahulukan. Begitu dia menikah, suaminya sudah selesai. Gak ada yang lain. Dia sudah setengah mati bekerja, gajinya pas-pasan, pulang ke rumah, habis semua makanan. Belum lagi kadang-kadang jengkel sedikit saja sudah cukup membuat tidak masak, cemberut, membuang muka. Ini semua jauh. Mana sifat kasihnya? Kasih itu teman-teman selalu peduli dan ingin memberi yang terbaik. Bahkan saya bilang tadi salah satu makna kasih tidak berharap balasan. Memang dia kejar itu sifat kasih. Ya. Salah satu ciri wanita pengasih itu tidak pernah mukul anaknya. Dia sangat mendahulukan kasih sayangnya. Gak tega gitu loh mau mukul. Sama mirip gak tega mau bebankan suami. Yang penting dia ada rumah disiapin, alhamdulillah. Dikasih uang dia belanja masak. Begitu hidupnya begitu aja. Standar aja begitu terus. Gak pernah tuntut apa-apa. Suaminya mampu belikan mobil, enggak usah. Udah itu mobil aja dipakai. Dia selalu gitu. Bukan ibu tidak boleh ada mobil, tidak. Tapi saya membahasakan kondisi itu. Terus saja dia berlalu dan memang betul. Suaminya pun merasa malu dengan dia. Karena gak pernah ada tuntutan gitu loh. Selalu saja berjalan, iya sudah, iya dimudahkan. Maka suaminya pun mungkin mau melakukan satu pelanggaran gak enak. Sekarang 4 wanita ahli neraka. Yang pertama, istri yang lisannya tajam, senantiasa mencaci dan menyalahkan suaminya. Bila suaminya gaib, maka ia berkhianat. Dan bila sedang di rumah, maka ia terus menyakiti suaminya dengan lisannya. Jadi harusnya hati-hati. Lalu memang ini peringatan, ini bukan untuk bahan olok-olokan, tapi memang harusnya hati-hati. Dan apapun yang suami tidak suka, maka harus hati-hati. Khadijah tidak pernah angkat suaranya dengan Nabi SAW. Kalau intonasi suara Nabi misalnya kalau kita kasih angka 6, Khadijah pasti 5 atau 4. Tidak pernah di atasnya. Maka Allah berikan itu. Makanya ini poin penting harus digarisbawahi. Dan yang paling berbahaya memang dari perempuan, ibu-ibu hati-hati lisannya. Kontrol lisan. Karena kapan intonasi suara dan kalimat ini keluar kasar, ibu sedang hadapin suami. Laki-laki itu kalau digunakan kelembutan, dia akan menaungi. Ibu gunakan kekasaran, dia akan hadapi seperti hadapi laki-laki. Tidak usah pakai kekerasan, karena laki-laki lebih kuat. Tapi ibu Allah kasih kalimat, suaranya ibu lebih lembut, ibu punya perasaan, ibu punya air mata, gitulah ya. Jangan yang lain. Gak usah pakai cara laki-laki, berbahaya. Yang kedua adalah istri ahli neraka ya. Perempuan, istri yang membebani suaminya di luar kemampuannya. Istri yang tidak menutup dirinya, juga auratnya dari lawan jenisnya, dan keluar rumah dengan membuka aurat. Jadi ini juga termasuk ahli neraka. Yang terakhir, yang keempat, istri yang tujuan hidupnya hanya makan, minum, tidur, yang tidak punya keinginan untuk mendirikan sholat, mentaati Allah, Rasulnya, dan juga suaminya. Kemudian ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, kita sudah selesai tadi 4 ahli neraka, 4 ahli surga. Hadis yang lain, tidak ada seorang istri pun yang meninggal dunia, lalu suaminya ridho kecuali ia pasti masuk surga. Ada jaminan di sini. Karakter laki-laki ibu harus kenal, saya sebutkan secara global, adalah dominan akal. Jadi kalau akal itu artinya masalah, solusi. Kemudian dia butuh dihormati kepemimpinannya. Biarkan dia mengambil keputusan, kita tinggal jawab pada saat ditanya. Jangan mendominasi. Mendominasi akan bentrok dengan karakter laki-laki. Kemudian kalau mau memperbaiki, suami atau laki-laki tidak suka dihardik. Ya, tidak suka dihardik. Kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Itu tidak bisa. Akan bentrok. Walaupun dia salah, dia akan menyerang. Itu karakter. Sama tidak suka digurui. Ya. Kemudian sebaliknya, suami suka diterima kasih. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih pada suaminya, padahal ia butuh dengan suaminya. Allah tidak lihat, maksudnya Allah tidak akan memberikan ya kebaikan-kebaikan kepadanya. Dalam hadis yang lain juga, 3 golongan yang tidak akan diterima. Kata Nabi SAW, sholatnya,
juga amalan-amalannya tidak akan dilangkat ke langit. Seorang istri yang suaminya marah padanya sampai suaminya itu ridho kepadanya. Jadi ibu biar sholat khusyuk baca 1 juz 1 malam, kalau suaminya nggak ridho nggak diangkat ibadahnya ke langit, percuma. Pernah ada seorang wanita berkeluh kesah di depan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, suamiku begini, terus keluh kesah. Nabi SAW lewat, lalu kata Nabi SAW, hati-hati dengan lisanmu. Jangan ceritakan sembarangan suamimu karena dia surgamu atau nerakamu. Aisyah juga berkata radhiyallahu anha, wahai sekalian wanita, bila kalian tahu hakikat hak suami kalian terhadap kalian, maka pasti seseorang dari kalian mengambil debu kaki suami kalian dan meletakkan pada pipinya. Juga Nabi SAW bersabda dalam hadis lain, wanita dari kalian yang menjadi penghuni surga ialah yang penuh dengan kasih sayang, yang bila dia berbuat salah atau suaminya berbuat salah, maka dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangan di atas tangan suaminya seraya berkata di malam hari pada saat mau tidur, aku tidak akan tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ya, perlu ibu-ibu tahu sebenarnya kalau laki-laki pun buat salah, pada saat ibu datang kepada suami mengatakan, kalau memang saya yang salah maafin ya, itu malah muncul naungan. Kalau ibu makin merendah maka akan muncul naungan, maka dia akan mengakui kesalahan. Ini umumnya ya.